Dur buta mata, buta hati. Ayo sobat ibu. Sobat ngomong lagi. Said Akil bego. Ayo sobat ngomong lagi. Tidak ada manfaatnya orang ceramah dari awal sampai akhir lelucon, guyu mawon. Lawakan lucu mawon. Gak akan manfaat. Kanjeng Nabi ini membangun akhlak. Bukan hanya akidah tapi juga akhlak. Maka waktu Rasulullah SAW bisa masuk kota Mekah setelah 8 tahun hijrah. Waktu hijrah Rasulullah dengan rasa takut sembunyi-sembunyi di Gua Tur dengan Sayyidina Abu Bakar dengan gemetar. Tapi setelah 8 tahun Kanjeng Nabi masuk kota Mekah diikuti 12.000 kira-kira kurang lebih 12.000 sahabat. Orang Mekah semuanya ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Besok kota Mekah pasti berdarah-darah. Begitu pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim. Karena seluruh kota Mekah itu sedulur kabeh Kanjeng Nabi, suku Quraisy. Tidak ada balas dendam, saya maafkan. Tidak ada balas dendam, saya maafkan semuanya. Yang dulu menyiksa orang Islam, bahkan membunuh sahabat Yasir dan istrinya Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Ammar, menyiksa Suhaib Ar-Rumi. Saya maafkan, menyakiti saya, masang duri di depan pintu, ganggu saya lagi sholat. Saya maafkan. Dengan demikian Masya Allah, orang Mekah berbondong-bondong masuk, hanya tertarik bukan teologinya, bukan ilmu kalamnya, bukan logikanya, bukan, tapi akhlak. Tertarik pada Islam karena akhirnya Rasulullah, bukan orang ilmu kalam, ilmu usul fikih, tafsir boten. Karena tertarik pada akhlak. Langsung Kanjeng Nabi di alam dipuji karo Gusti Allah. Nyun sewu. Saya ini banyak yang muji banyak di medsos. Tapi sayang si muji podo karo aku. Doyani wakasin sambal terasi, neus wareg melayu nang WC, podo karo aku lah. Ngapain bangga? Orang bangga belas aku dipuji karo podo karo aku. Begitu pula saya di medsos banyak mencaci maki. Bahkan ngancam waktu 212 saya diancam malah. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah selama 1 bulan. Masih ingat saya, 4 polisi jaga rumah saya. Karena saya diancam mau dibom. Ya. Tapi saya sebenarnya dicaci maki diancam, buatan bedi, nggak takut saya. Kenapa? Karena yang ngancam saya seperti saya. Gak lebih apa? Doyan iwa asin sambal neus wareg nang WC. Ngapain takut? Ya panjenengan harus gitu ya. Harus itu panjenengan. Dipuji jangan sombong, dicaci maki jangan takut. Karena apa? Yang memuji dan mencaci maki, podo karo sampean, podo nggak lebih nggak. Tapi Rasulullah yang muji Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, ramah, pemaaf. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, congkak, kasar, bapentung, sweeping, takbir. Sobat iku. Ngaku dia turunannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Rasulullah mboten pernah ngaku pentung, takbir, keliling, sweeping mboten nate niku. Sing aku turunannya koyo ngono iki mbuh bener ta ora iku mbuh. Bener palsu bola. Misalnya kamu sombong, faddan ghalidhal qalb, kasar, sombong, pedang-pedengkeng, sweeping, go pentung, takbir, lan faddu min haulik. Niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Tapi karena kamu santun, kamu memaafkan mereka, mereka berbondong-bondong masuk. Iswaru aitan nadkhuluna fi dil afwaja. Lihat Muhammad, orang berbondong-bondong masuk Islam. Turunnya di Fatu Makkah itu ayat itu. Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah. Bastur buta mata, buta hati. Wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin sadatul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, syaikhi wa qudwati wa murabbi ruhina hadratus syaikh Kiai Haji Nurul Huda Jazuli atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah.
Hadratul Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13, yang saya hormati Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat, mantan tetangga saya. Tadinya main catur bareng. Sekarang nasibnya sendiri-sendiri. Akidahnya sama, syariahnya sama, ormasnya sama. Akidah, syariah, jam'iyah, saya dengan Pak Muhaimin itu sama. Yang beda ghanimah. Ghanimah yang beda. Ashabi Sa'adah, dzurriyyah Mbah Kiai Jazuli, Ahli Bait Al-Falah, yang masih wonten Nyai Badriyah nggih, atallahu baqaha, dan seluruh abna dzurriyyah, asbat, ahfad wa asbat Mbah Jazuli, Gus Kautsar, Gus Fuad dan lain-lain, Gus Tabut, wa ghairuhum, Hadratus Syekh Al-Allamah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dari Lasem, ibundanya, Mbak Yunya Kiai Sahal, ibunya. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, ada Bupati Kediri tadi saya jumpa, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayul hadirin. Malam hari ini kita hadir dalam rangka haul. Haul itu apa sih haul itu? Secara filosofi, haul itu adalah kita komunikasi dengan arwah abaina wa masyaikhina yang sudah berada menjadi arwah ruh kulli. Ruh apa? Ruh universal. Bersama arwahnya para anbiya wal mursalin, para aulia wassolihin. Jadi seperti Mbah Jazuli dan para kiai-kiai yang lainnya sudah wafat itu, sekarang bergabung dengan ruh universal. Ruh apa? Kita sekarang ruhnya masih parsial, juz'i. Bahasa Jawa apa ya? Juz'i. Bahasa Jawa apa juz'i? Kita ini rohnya masih parsial. Rohnya Ahmad, rohnya Abu Bakar, rohnya Hasan. Parsial itu namanya juz'i. Nah kalau orang soleh yang sudah wafat bergabung dengan ruh universal. Bersama dengan arwahil anbiya wal mursalin wal aulia was solihin wal ulama al muttaqin. Lah kita sekarang yang masih rohnya parsial, juz'i, komunikasi, kontak, halo dengan roh universal. Kita ini lagi kontak dengan Mbah Jazuli ini. Paham boten? Kita lagi kontak dengan Kiai Zainuddin, kita lagi kontak dengan Kiai Hamim, kontak dengan Kiai Munib, Kiai Fuad. Lagi halo, assalamualaikum, gitu ya. Itu namanya kita komunikasi antara ruh kita yang masih juz'i dengan ruh yang sudah kulli, universal. Namanya silah ruhaniyah. Silah apa? Ruhaniyah. Kalau kita masih urip ini jenenge silatul arham, tatap muka, senggolan. Silatul arham itu senggolan. Kalau dengan almarhumin namanya silatul ruh. Silah ruhaniyah.
Dulu Allah sendirian, tidak ada yang lain. Adzatul mutlaqah al-mujarradah anin nisb idhafat. The absolute one existence without relation. Zat Allah tanpa ada hubungan dengan siapa-siapa. Oh, enggak ono liyane. Jadi tanpa hubungan dengan siapa-siapa karena tidak ada selainnya. Kemudian terjadi proses namanya al-faidul aqdas. Apa? The most holy emanation. Luberan, meluber, tumpah, tapi yang sangat sakral, sangat suci. Jadi zatnya Allah itu bleber, bahasa Jawa Jawa bleber. Jadilah Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna namanya Hadratil Wahidiyah. Kalau zatnya Allah Hadratil Ahadiyah. Kalau Asmaul Husna Hadratil Wahidiyah. Setelah menjadi Asmaul Husna otomatis hubungan dengan yang lain dong. Misalkan Allah namanya Al-Khaliq yang maha mencipta, ya pasti ada yang diciptakan. Allah namanya Ar-Razik yang memberi rezeki, yang pasti ada yang dikasih rezeki dan seterusnya. Allah maha Al-Muhyi, pasti ada yang dihidupkan. Setelah ada Asmaul Husna baru ada nisbah, idhofah, hubungan relasi dengan yang lain. Pun paham? Zatnya Allah tanpa relasi. Setelah terjadi faidul aqdas, terjadi Asmaul Husna, baru ada relasi dengan lainnya. Setelah Asmaul Husna relasi dengan selainnya, maka muncullah jari mubalik kata mubalik alam arwah. Alam arwah kata mubalik ini. Alam atau bahasa yang sebenarnya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Ain barang sesuatu tapi durung ono, masih laten. Masih potensial, belum aktual. Namanya alam Jadi dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir sudah ada di situ. Masih alam Ketika alam arwah itulah Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Jawabe qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Kita semua jawab semuanya manusia. Qalu bala. Ketika jawab qalu bala itu, kita masih menjadi a'yanus tsabitah, entitas laten, durung jelenggereng, baru potensi. Paham mboten? Ini nggak dari santri pelosok Bang, Masya Allah. Nah, setelah alam arwah kumpul melalui wasilah antara apa? Al-haqqul makhluqu bih. Hak yang dijadikan antara Allah menciptakan makhluknya apa namanya? Nur Muhammad apa? Dari Nur Muhammad itulah terjadi proses tajalliyat, manifestasi yang sangat banyak, ta'ayyunat, jelenggereng itu. Jadi panjenengan jadi pulau barang niki. Ini merupakan manifestasi dari wujud Allah melalui Nur Muhammad. Paham boten? Ngajine rada ningkat to mosok ngaju mungkar nakir terus insyaallah. Jadi kita ini merupakan, kita ini sebenarnya tidak ada. Yang namanya ada hanya Allah. Tapi kita ini tajalliyat, manifestasi, pemunculan, penampilan, sampel, penampilan dari wujudnya Allah yang mutlak. Jadi yang ada hanya kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada sudah paham. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang
Atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu alhamdulillah paham, Masya Allah. Itulah namanya kita memahami betul-betul itsbatu wujudillah. Yakin dengan wujudnya Allah. Nah, sekarang saya tanya, katanya Allah ada apa tidak? Kata siapa? Jere sopo? Jangan jawab jere kiai, jere ustad. Kalau anak kecil boleh, anak kecil. Dan jadi wis kumisan wis dulu mana mati. Masih katanya. Kalau katanya berarti jarene, krungu-krungu, seriwing-seriwing. Sekilas saya dengar kabar yen Allah iku ono, jare kiai, seriwing-seriwing. Apa? Sekilas mendengar jarene, yombo, jarene iku. Ayo ngoten betul panjenengan. Ngoten mboten? Kalau masih jarene berarti panjenengan atau kita belum itsbatu wujudillah, belum mantap mengimani wujudnya Allah. Yang benar gimana? Allah ada apa tidak? Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Yang keras. Allah ada apa tidak? Kata siapa? Islam agama yang benar apa bukan? Kata siapa? Ahli sunnah madzhab yang paling benar? Kata siapa? NU yang paling benar? Kata siapa? Walaupun saya sudah bodolan. Paham boten? Kata saya, jangan jarene. Garam rasanya asin. Kata siapa? Gula rasanya? Kata siapa? Suami istri tidur bersama enak boten? Kata siapa? Musuh jarene. Maka orang zikir itu la ilaha illallah itu ada 4 grade, 4 derajat, 4 kelas. Kelas pertama la ilaha illallah wa qalbu ghafil an ma'nahu. Lisannya muni la ilaha illallah, atine ning mall, atine ning pasar, atine wong ayu, bocah ayu atine. Nggih mboten jenengan mboten zikir. Niku berarti kata Imam Ghazali kelas yang paling rendah zikrul fasiqin. Dikira wong ternyata kita ini masih golongan jawab. Ternyata kita ini masih golongan ya kulo nggih. Saya juga masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap baca sholat mungkin, setiap baca sholat terutama subuh ke maghrib itu ping 100, tapi hati neng duit, pasar, bocah itu ayu, mall, mobil bagus, nggih mboten? Terus ngaku mon, nggih mboten? Berarti masih fasiqin. Ngaku mboten? Yang kedua zikrul ulama. Lisannya ngucap la ilaha illallah, atine ngikuti makna bahwa tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Itu kira ulama itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali itu dikira ulama. Maka ketika kita tahlilan kemudian mengatakan la ilaha illallah hayyum maujud, awas hati-hati maknanya. Maujud maknanya secara telak diwujudkan, kan itu maf'ul. Ya bener enggak? Allah diwujudkan, bener enggak? Salah. Dari mana piye? La ilaha illallah hayyum maujud, artinya masy'urun biwujudih, dirasakan wujudnya. Semua manusia merasakan wujudnya Allah. Maujud ay masy'urun biwujudi. Awas, maujud kok diwujudkan malah bisa kufur ya malah. Paham betul? Kelas telu. Zikirnya mulai naik lagi.
La ilaha illallah artinya meyakini, memaknainya semua yang ada ini diciptakan oleh Allah. Yang ta'addud, yang muta'addidah, yang banyak ini macam-macam alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Zikirnya yang paling keras berat tinggi. La ilaha illallah ay la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali, paham betul? Apa yang saya sampaikan tadi berarti jaringan zikirnya kudu nomor 4 nih. Yang ada hanyalah la ilaha illallah, yang ada hanya Allah, la ilaha yang ada hanya Allah. Yang lainnya ini selain Allah adalah manifestasi dari wujudnya Allah. Paham betul? Nah, oleh karena itu akidah mari kita perkuat dengan itsbatu wujudillah bil hujaj naqliyatan kanat au aqliyah. Kita perkuat iman kita kepada Allah dengan argumentasi tekstual maupun rasional. Nah, itu tugasnya Kanjeng Muhammad SAW membangun masyarakat jahiliyah yang tadinya jahiliyah senengane nembang, senengane apa? Karo perdukunan, karo santet-santetan, jahiliyah tuh. Ayo, nomor 1, orang jahil itu seneng nang penyanyi. Hanya senang pada penyanyi, gak punya ilmu orang jahiliyah, gak punya pendidikan, seneng nang penyanyi. Muhammad tuh pengen terkenal itu, maka nyanyi dia. Katanya Quran tuh nyanyian katanya. Nyanyian itu karena Muhammad pengen terkenal. Quran jawab, wa ma'allamnahus. Muhammad bukan penyanyi. Yang dibaca Muhammad bukan nyanyian, bukan syair, bukan puisi, bukan sajak, bukan pantun, bukan tarian, bukan. Tarian di bahasa Jawa tarian ya. Wangsalan itu wangsalan. Yang dibaca Muhammad bukan syair dan tidak layak Muhammad belajar syair. Yang kedua, yang dibaca Muhammad itu perdukunan itu. Karena pengen terkenal. Orang jahiliyah itu hanya mengenal, menghormati dukun. Muhammad itu pengen terkenal itu. Ijablah Quran, wala bikahin. Muhammad bukan dukun. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra paranormal. Muhammad itu tukang santet itu. Yang dibaca Muhammad itu santet itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Sihir itu. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan yang dibaca Muhammad bukan dari dirinya, bukan dari karangan Muhammad, tapi wahyu dari Gusti. Maka kalau kita panjenengan masih sangat seneng karo penyanyi, berarti jawab. Berarti panjenengan yang keras, orang-orang keras. Orang jahil itu nomor 1 seneng penyanyi. Orang seneng ilmu, seneng pendidikan, boten seneng ilmu, boten seneng pendidikan, agama, boten. Nomor 1 seneng. Nabi panjenengan masih sangat seneng penyanyi, berarti ngaku dewe lu ya. Nomor 2, orang jahiliyah sangat rajin menghormati dukun paranormal. Kalau panjenengan suka rajin ke dukun, berarti ngaku boten. Ayo, DPR dukun, calon lurah dukun, pedagangnya laris dukun, apalagi cepet nikah, cepet kawin oleh jodoh dukun, gimana? Jahiliyah itu. Beda dengan minta doa pada kiai, beda. Kita pada doa pada kiai itu doa namanya. Kalau dukun ono bayar sekian, bakar menyan, gimana? Kalau panjenengan masih atau bukan masih, kadang-kadang pernah datang ke tukang santet supaya membunuh lawan, membunuh tetangga, berarti masih boleh senang penyanyi.
asal sedang-sedang saja. Masa dilarang penyanyi boleh, jangan keterlaluan. Ngundang Inul 5 lagu 50 juta wani. Ngundang Kiai bro. Jawab bro. Jarum coklat. Karo gula teh. Kedukun gawa poe gelem. Mau potong kambing, mau potong ayam, mau apa aja mau, asalkan dikabulkan. Minta doa pada Kiai gawa apa? Gawa apa? Gula teh, jarum coklat rong bungkus. Berarti jawab berarti jahiliyah. Berarti apa? Masya Allah. Nah, Rasulullah diperintah oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad agar membangun masyarakat Arab yang jahiliyah, model panjenengan iki, kebanyakan masih jahiliyah. Pertama, yatlu alaihim ayatih, disampaikan Al-Quran kepada mereka. Ajari mereka Quran. Maka dengan arti dan pemahamannya, itu langkah pertama. Maka dakwah tidak akan berhasil, tidak akan manfaat kalau ceramah mubaligh khutbah tanpa berdasarkan ayat Quran. Boten bakal manfaat. Ono wong ceramah awal sampai akhir isine mencaci maki. Gus Dur buta mata, buta hati. Ayo sobat ibu. Sobat ngomong lagi. Said Akil bego. Ayo sobat ngomong lagi. Tidak ada manfaatnya orang ceramah dari awal sampai akhir lelucon tok guyu mawon. Lawakan lucu mawon, gak akan manfaat. Pesantren kalau tidak ada ta'lim qiraatil Quran al-mujawwadah, kalau gak ada pelajar mau Quran dengan tajwid, percuma pesantren itu. Pesantren modern, gak usah ngaji Quran, ngaji terserah orang ya wis. Yang penting tamatan SMP, SMK, waduh, sarjana, SAG, sarjana alam, insinyur, mau Qurannya orang iso berantakan. Pada pesantren itu percuma. Arti pesantren, lapal pesantren percuma kalau tidak ada qiraatul ta'lim qiraatil Quran. Pun singkat mawon. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan Al-Quran pada orang Arab jahiliyah, yang kedua wa yuzakkihim, membentuk karakternya, kepribadinya. Orang Arab yang kemarin hanya bisa gembala kambing, hanya bisa cair rumput, buta huruf. Termasuk Rasulullah pun an-nabiyul ummi, buta huruf. Orang Arab yang kemarin gak ngerti apa-apa, setelah ada Al-Quran, setelah masuk Islam, orang Arab langsung naik derajatnya, ngerti tentang bermasyarakat, mengerti tentang keadilan, ngerti tentang nilai-nilai luhur, sabar, jujur, ngerti. Tadinya nggak ngerti itu. Hal karimah, ya Allah. Nabi Muhammad nomor 2 apa? Membangun karakter kepribadian masyarakat Arab yang jahiliyah. Begitulah pesantren. Pesantren pertama menyampaikan qiraatil Quran, ta'lim qiraatil Quran, dan membangun akhlaknya para santri. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Kemuliaan masyarakat desa Ploso misalkan, Kediri misalkan, tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ada orang mau ke Kediri, mau kemana mas? Mau ke Kediri. Yang ditanyakan bukan agamanya apa yang Kediri. Enggak. Orang Kediri baik-baik tidak ya? Nah itu. Baik-baik. Oh ya udah, alhamdulillah saya mau ke sana nih. Baru pertama kali saya mau ke Kediri. Orangnya baik-baik.
Jangan sampai sebaliknya. Mau kemana mas? Mau Kediri. Orang Kediri baik-baiknya. Waduh hati-hati. Maling kabeh Kediri. Orang masih NU, tapi maling. Ahli sunnah jamaah NU tapi begal sepeda motor. Ayo, hal jatuh nggak itu? Agamanya Islam, NU, tapi akhlaknya bejat, hancur derajatnya, martabatnya. Tapi kadang orang nggak ngerti tentang agama, nggak begitu ngerti alim, tapi akhlaknya baik, akan dihormati orang. Jangan sampai masyarakat hancur karena akhlaknya bobrok. Indonesia misalkan, Indonesia mayoritas muslim, bahkan mayoritas NU malah katanya 94 juta NU, tapi terkenal pejabatnya koruptor, pejabatnya korupsi. Yang kebanyakan korupsi orang Islam, yang kebanyakan korupsi orang maling, begal, jambret, calo, penodong, perampok, garong, ya orang Islam. Indonesia. Coba kalau di Filipina orang Katolik itu, karena mayoritas orang Islam. Kalau di Amerika Protestan, malingnya atau bajingannya. Indonesia apa? Malingnya apa? Islam. Yang korupsi, pelacurnya, tawuran, Islam kabeh. Jangan-jangan malah jalan-jalan malah. Kenapa? Disinilah agamanya benar, akidahnya benar, akhlaknya yang tidak benar. Paham? Nama Indonesia bisa jatuh. Sekarang kita contoh. Afghanistan 100% muslim. Siji mawon boten wonten non muslim. Sing ora Islam ora ono nang Afghanistan. Islam kabeh. 97% madhabnya Hanafi. Tarekatnya Naqsyabandiyah. Terdiri dari 7 suku. Indonesia kan 400 suku lebih. Afghanistan 7 suku. Tapi perang saudara, paten-patenan antar suku, antar partai, sesama Afghanistan, sesama Islam, sesama ahli sunnah wal jamaah madhab Hanafi, sudah 40 tahun bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi Jumatan, di acara Maulid Nabi, bom meledak di Afghanistan. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dibunuh. Kafir. Hanya kafir kata Taliban. Kenapa? Karena Burhanuddin Rabbani tidak setuju menjadi negara Islam, negara kebangsaan. Oh, Indonesia ngeten iki, Afghanistan. Dibunuh. Kafir, antek Amerika. Pun ono bocah wadon nembang pateni. Nembang haram. Oh, jadi nembang haram, mateni ora haram. Mateni ora haram. Nembang haram, mateni ora. Ayo, bejan mboten akhlak niku. Panjang pengen mboten jalan-jalan mriko. Ayo jalannya ke sana yuk, bawa anak cucu yuk, liburan, pengen mboten? Setor nyawa apa? Suwang pun Jepang. Agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, Shinto. Kayak di sini Darmo Gandul lah. Satu Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Kapitayan, Kaharingan, Sundawiwitan, Karuhunan. Agama lokal. Namanya agama Shinto namanya. Tapi tertib, aman, damai. Orang-orang jambret, copet, calo. Gini calo betul. Banyak calo ya. Di Jepang nggak ada calo. Bersih, nggak ada puntung rokok di jalan satupun, nggak ada. Saya cerita bahwa di sana Indonesia itu hakim bisa disuap, heran. Hakim bisa disuap. Orang Jepang heran. Jaksa bisa disuap, heran orang Jepang. Di Jepang tidak ada hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap. Bukan takut neraka, gak ngerti rokok. Orang Jepang ngerti rokok apa? Itulah akhlak, itulah karakter. Malu pada diri sendiri. Saya ini berpendidikan, sarjana, punya jabatan hakim. Masa bisa disuap? Rendah banget saya ini. Gitu nanti. Kok rendah sekali saya ini ya? Jadi pejabat terhormat. Lah kok saya melakukan hal-hal yang rendah? Berarti saya rendah. Itu logikanya orang Jepang. Agamanya nggak benar, akhlaknya baik.
Paham betul? Ibu kota Jepang Tokyo begitu ramainya, boten wonten polisi jaga jalan, boten wonten supir tertib kabeh. Coba nih Surabaya, Jakarta, 3 hari aja polisi libur, kira-kira. Lampu merah, tabrakin kabeh niku. Nggih boten. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ratusan anak Jepang nonton, yang lain juga nonton dari negara lain, dari Arab lah. Begitu bubar, bekas tempat duduknya penonton dari Jepang bersih, tidak ada satu helai pun sampah atau plastik. Yang bekasnya negara lain kotor. Ayo, yang kotor malah orang Islam itu, malah yang kotor itu. Yang bekasnya penonton dari Jepang bersih, nggak ada satu helai sampah pun. Itu namanya akhlaknya mulia, walaupun agamanya boten benar. Paham boten? Lah Kanjeng Nabi niku membangun akhlak. Bukan hanya akidah tapi juga akhlak. Maka waktu Rasulullah SAW bisa masuk kota Mekah setelah 8 tahun hijrah. Waktu hijrah Rasulullah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi di Gua Tur dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan gemetar. Tapi setelah 8 tahun Kanjeng Nabi masuk kota Mekah diikuti 12.000, kira-kira lah kurang lebih 12.000 sahabat. Orang Mekah semuanya ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Besok kota Mekah pasti berdarah-darah. Begitu pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim. Karena seluruh kota Mekah itu sedulur kabeh Kanjeng Nabi, suku Quraisy. Tidak ada balas dendam, saya maafkan. Tidak ada balas dendam, saya maafkan semuanya. Yang dulu menyiksa orang Islam, bahkan membunuh sahabat Yasir dan istrinya Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Ammar, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Menyakiti saya, masang duri di depan pintu, ganggu saya lagi sholat, saya maafkan. Dengan demikian Masya Allah, orang Mekah berbondong-bondong masuk, hanya tertarik bukan teologinya, bukan ilmu kalamnya, bukan logikanya, bukan, tapi akhlak. Tertarik pada Islam karena akhlaknya Rasulullah, bukan karena ilmu kalam, ilmu usul fikih, tafsir, boten. Karena tertarik pada akhlak. Langsung Kanjeng Nabi di alam dipuji karo Gusti Allah. Nyusewu, saya ini banyak yang muji banyak di medsos. Tapi sayang si muji podo karo aku. Doyani wakasin sambal terasi, neus wareg melayu nang WC, podo karo aku lah. Ngapain bangga? Orang bangga belas aku dipuji karo podo karo aku. Begitu pula saya di medsos banyak mencaci maki, bahkan ngancam. Waktu 212 saya diancam malah. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah selama 1 bulan. Masih ingat saya, 4 polisi jaga rumah saya karena saya diancam mau dibom. Dah. Tapi saya sebenarnya dicaci maki, diancam, boten wedi, nggak takut saya. Kenapa? Karena yang ngancam saya seperti saya, gak lebih apa? Doyan iwa asin sambal neus wareg nang WC. Ngapain takut? Ya panjenengan harus gitu ya. Harus itu panjenengan. Dipuji jangan sombong, dicaci maki jangan takut. Karena apa? Yang memuji dan mencaci maki podo karo sampean, podo nggak lebih nggak. Tapi Rasulullah yang muji Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, ramah, pemaaf. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, congkak, kasar, bapentung, sweeping, takbir. Sopo iku? Sapa iku? Ngakune turunane turunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Rasulullah mboten pernah ngaku pentung takbir keliling sweeping mboten nate niku.
Sing aku turunannya kaya ngono iki, mbuh turunan tau bener ta ora ya mbuh. Bu bener palsu mbuh lah. Misalnya kamu sombong, faddan ghalidhal qalb, kasar, sombong, pedang-pedengkeng, sweeping, go pentung, takbir, dan faddu min haulik. Niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Tapi karena kamu santun, kamu memaafkan mereka, mereka berbondong-bondong masuk. Iswaro aitan naskhuluna fi dil afwaja. Lihat Muhammad, orang berbondong-bondong masuk Islam. Turunnya di Fatu Makkah itu turun ayat itu. Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah. Bahkan mendoakan orang Mekah. Semoga diapura dosane. Panjangan sakit buatan. Sakit buatan niru ngaton niku sakit buatan. Ya Allah, orang yang mencuri sepeda motor saya maafkan. Mugo-mugo dosa diapura iso buatan. Buatan. Ya Allah, sing tahu ngapus aku 5 juta, saya maafkan. Ampuni dosanya ya Allah, saged. Itu baru 5 juta loh, baru sepeda motor. Kanjeng Nabi diancam, dipateni, dibunuh. Tapi memaafkan kepada para yang dulu mengancam, yang dulu memusuhinya. Paham betul? Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah dan mendoakan mudah-mudahan orang Mekah diampura dosana karo Gusti Allah. Banyak sakit ngoten niku saged. Ayo belajar, ayo belajar. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, PT, 6 ormas. 23 jam dari Jakarta. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau. Di kota Tembakau Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal ning latar, kuncinya masih gantung. Ning kira-kira. Apa nanti malam nyoba ya? Nyoba ya? Mulai nanti malam nyoba ya? Rumah nggak usah dikunci, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya nggak usah dicabut. Coba ya. Itu negara Mali itu. Wonten maling, Masya Allah. Itulah akhlakul karimah. Monggo panjenengan ngikutin, niru, paling tidak minimal ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boten koyo Rasulullah menuju jalan ke sana. Pengennya ke sana, pengennya ngoten lho. Yang menjadi idola kita adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku wa zakihim. Maka setelah Rasulullah membentuk karakter akhlak orang Arab, baru wa yu'allimuhumul kitab, diberi ilmu pengetahuan. Pendidikan di Indonesia ini kurangnya ini. Akhlaknya tidak dibentuk, langsung ilmu teknologi, sains, ilmu pengetahuan. Akhirnya insinyur, doktor, profesor, bahkan profesor barang, insinyur, SH, MH, M.Hum, korupsi kabeh lho, kabeh. Sing korupsi wong bodoh apa wong pinter? Wong bodoh nyolong sendal ning masjid, wong pinter pabrik sendal dicolong. Wong bodoh nyolong ayam 5, wong pinter peternakan ayam dicolong. Paham betul? Wong bodoh korupsi pira? Pancen lurahnya korupsi paling pira, paling ratusan juta paling. Wong pinter Pertamina 197 triliun. 1 triliun 1.000 miliar, 1 miliar 1.000 juta, 1 juta 1.000. Lamun go tuku cendol oleh pira tuku cendol. Tambang timah 10 tahun, zaman 10 tahun 290 triliun. Wong pinter kabeh ku, pinter kabeh ku. Pinter tapi akhlaknya bejat. Nih, mantan Menteri Pendidikan Nadiem nih lagi diperiksa nih. Katanya korupsi 9,9 triliun, meh 10 triliun. Paham? Pinter betul, uangnya pinter betul. Indosurya 72 triliun, 72 triliun. Apalagi? Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. Jenengan piro korupsi, jenengan piro nyolong piro paling?
Yang paling nyolong duit nyalo paling kalah. 1.000, 200.000. Bodohnya Masya Allah. Rata-rata pejabat pinter. Keluar UI, UGM, Unpad. Tapi akhlaknya bejat. Gimana? Kenapa? Karena keburu pinter belum wa yuzakihim. Wa yu'allim kitab dulu belum wa yuzak. Tapi kalau santri insya Allah orang patek pinter korupsi lah. Sama korupsi buatan patek gede. Ya pun pasti ketangkep. Orang pinter ketangkep pasti. Satu-satunya al-hisnul hasin. Benteng yang kokoh untuk budaya. Akhlak bangsa ini adalah pesantren. Percayalah, yakinlah. Kita bangga menjadi alumni pesantren. Kita bangga dengan pesantren. Karena pesantren adalah benteng yang kokoh. Al-hisnul hasin. Budaya, akhlak, kepribadian, jati diri bangsa Indonesia. Gimana? Monggo. Kita bangga dengan pesantren. Dengan pendidik akhlak di pesantren. Ini kan manhajut tadris, wa ta'dib, wa tarbiyah. Metode disiplin. Metode mengamalkan ilmunya, tadris. Yang bersifat implikatif. Yang berdasarkan mengamalkan konsep yang sudah dijadikan. Kita amalkan. Ini tadris namanya. Kemudian ta'dib, disiplin. Ya Allah, istafti qalbak. Al-bir wa tanya qalbuk wal idmaha ka fi nafsik. Tanyalah pada hatimu sendiri. Kalau kamu ragu, salah, dosa. Kalau kamu mantap, itu berarti benar. Dah, nggak usah panjang-panjang. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu mantap berarti benar. Kalau kamu melakukan sesuatu lengak-lengok dulu, ragu-ragu, takut, berarti kamu melakukan dosa dan salah. Ukuran itu aja. Istafti qalbak. Tanyalah pada hatimu sendiri. Paham? Nah, dah dididik ilmu pengetahuan, ulama-ulama muncul. Tadi Gus Koyum Kiai Koyum sudah banyak sekali mencontohkan ulama yang luar biasa. Dan nyun sewu niki. Kebanyakan ulama niku mayoritasnya bukan orang Arab. Tenang nih. Ahli hadis 10 itu sing Arab hanya 1, Imam Muslim. Bukhari orang Rusia, orang Uzbekistan, orang Soviet. Bukhari itu Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Baihaqi, Al-Hakim. Imam sekawan itu 2 Arab, 2 bukan. Imam Malik orang Madinah, Imam Syafi'i orang Palestina, wafat di Mesir. Abu Hanifah dengan Imam Hambali bukan orang Arab. Sing gawe grammar Arab, nahu grammar, mutada kudu marfu, khobar kudu marfu dirofakkan, maf'ul bi nasab, bukan orang Arab. Orang Arab gak ngerti mutada khobar fa'il maf'ul. Imam Sibaweh, Amr bin Kumbur namanya, bukan orang Arab. Sing gawe harokat syakal fathah dhamma kasrah fathaten, dhammatan kasratan sukun tasdid. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, bukan orang Arab. Tafsir yang paling pertama kali tafsir sempurna 10 jilid Abu Ja'far Ibnu At-Tabari, Tabaristan. Orang Asia Tengah itu, bukan orang Arab. Tafsir yang paling besar tafsir Mafathul Ghaib Muhammad bin Umar Ar-Razi dari kota Roy. Bukan Ar-Razi itu kota Roy maknanya. Razi itu kota Roy. Bukan orang Arab. Imam Ghazali, bukan orang Arab. Imam Haromen, bukan orang Arab. Coba mana? Imam Bakilani, orang Afghanistan. Suhrawardi, bukan orang Arab. Orang Suhraward. Ya Allah. Arab bisa dihitung. Hasan Basri, orang Basrah. Malah bapaknya orang Persia. Bapaknya malah tahanan perang. Nama Syekh Yasar. Karena Majusi ditahan, Gonang Madinah, masuk Islam. Dan Imam Hasan. Imam Ma'ruf Al-Karhi. Malah bapaknya Kristen, malah bapaknya. Jadi orang pertama kali sufi yang mendefinisikan tasawuf Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Junaid, orang Nahawan, bukan orang Arab. Cari orang Arab yang ulama besar, sangat sedikit. Ya ada tapi sangat sedikit. Imam Asy'ari Arab, Imam Asy'ari. Turunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi ilmu itu dibangun peradaban Islam puncaknya oleh
bukan bangsa Arab tapi mawali, orang Persia, orang Ajam yang berlindung pada orang-orang Arab. Paham betul? Belum yang kedokteran, Abu Bakar Razi, Jabir bin Hayyan ahli matematik, Al-Bairuni, Abu Yusuf Al-Khwarizmi, logaritma itu, Abu Yusuf itu yang menciptakan angka 0. Abu Yusuf itu ya orang Khwarizm, bukan orang Arab, orang Khwarizm. Ahmad bin Majid yang bikin alat navigasi, Jabal Hasan bin Haitam yang ngarang kacamata, Abu Nasr Farabi, Ibnu Sina, bukan orang Arab. Yang ilmu-ilmu yang lain ini bukan ilmu agama. Paham boten? Syekh Mahfud Termas yang punya karangan Madhad Dawin Nador yang masih dijadikan buku pokok di Al-Azhar Mesir, Syarah Alfiyah Suyuti fi Mustalah Hadits, bukan orang Arab. Orang mana? Orang Termas. Mahfud Turmusi, Ahmad Khatib Sambas yang menyatukan tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Orang mana? Orang mana? Ya orang Sambas, Kalimantan Barat. Ahmad Khatib Sambas itu yang menyatukan dua tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Kitab yang namanya Fathul Arifin. Syekh Nawawi Banten, orang mana? Ya orang Banten. Dan banyak lagi ulama-ulama. Abdus Somad Palembang, Rauf Singkel, orang Aceh, Araniri, orang Aceh. Ya Allah, ternyata di Indonesia juga banyak ulama-ulama yang sekaligus internasional. Paham? Panjenengan bukan orang Arab, jangan kecil hati. Udah, satunya. Walhasil, Islam membawa pencerahan kepada kita bukan hanya akidah syariah, tapi juga peradaban, ilmu pengetahuan, dan akhlakul karimah budaya. Sehingga kita menjadi masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, punya jati diri, punya harga diri, nilai-nilai universal kita usahakan, kita perjuangkan, amal nahi mungkar kita lakukan, itu namanya kita berkepribadian. Paham? Siap membela berkorban kebenaran, membela kebenaran, siap berkorban. Ya Hasyim Asy'ari, Gus Dur contohnya lah. Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid, Gus Dur, itu orang-orang yang siap menerima resiko konsekuensi. Prinsipnya selalu membela kebenaran. Sautul haq, khutbatul haq, kalimatul haq sudah dibenarkan. Oleh karena itu kita bangga dengan pesantren, bangga betul? Tidak ada jalan lain putra panjenengan kalau ingin selamat pesantren kan. Saya jamin selamat. Yo ono sing nakal, yo ono siji loro telu papat 10 20 lah. Ya 30 40 lah. Tapi kebanyakan alim pesantren insyaallah dzu khuluqin azim, berakhlak mulia. Nggih mboten? Monggo sami-sami membaca doa niki kula disuruh maca doa pada masih nom padahal. Kula 70 kali, usia kula 70 kali. Saben dina dosa tok. Dosane mboten mateni wong, zina, ngene marak mboten. Saben hari kula dosa takabur, sombong, suudzon, adu domba. Ya Allah. Sum'ah pengen terkenal, ujub merasa paling hebat. Riya pengen delem wong. Kula itu kan jenengan mboten menawi. Kula niku tiap hari itu di rumah, di kantor, di jalan, di pasar, di masjid, takabur, hasud, dengki nempel terus tiap hari. Dawa umurnya tapi akeh dosane, masya Allah. Tapi insya Allah bagaimanapun kita tidak boleh putus asa dengan maghfiratullah. Ya, dosa sebanyak apapun kalau kita betul-betul taubat, Allah pasti ngapura dosane kulo. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil ghufrani kalamami, la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Wahai orang banyak dosanya seperti saya, jangan putus asa. Dosamu bisa dihitung. Misalnya kulo umurnya 70 loro tahun, kan dihitung. Ada hitungannya kan ya? 70 loro tahun, ada hitungannya kan? Tapi maghfiratullah, ampunan Gusti Allah, la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Sifat ampunan Gusti Allah maghfiratullah tidak ada ujungnya. Kulo dosane ono ujungnya 70 tahun. Maghfiratullah la awal wala. Jadi dosa kita itu kalau disandingkan datang sifat maghfiratullah kayak setetes dari air laut. Kita nggak ada apa-apanya dosa kita ini. Tidak mengurangi sedikit pun kebesaran Allah. Asal kitanya gelem taubat.
Yang paling jelek itu dosa ngakune bener. Dosa ngakune bener. Wah langsung kualat, langsung konten dunia kualat. Bakal sakit apa? Bengkak mukanya nanti. Sakit, dokter angkat tangan semua sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Lakal hamdu wa kal mustaka wa antal musta'an wa kal mustaghath wa minkal faraj wa alikal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna fi min dhalik. Allahumma aslana dinana alladhi huwa aslu amrina wa aslana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ilma tarahatan lana min kulli syarr. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah وأن تحفظنا وأولادنا من المحن والفتن واجعلنا ولهم فرجا ومخرجا. إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأدلى فضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزنا البر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ab'adina tahajjamunana am ila 'adamal umurana illam yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghayra anna 'afataka hiya awsa'lana. Na'udzu bi nuri wajhika alladhi yash'u adh-dhulumat wa salli 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal 'udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Bismillahi masyaallah ma kana min amtin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la yasriqul khaira illa Allah. Bismillahi masyaallah la yasriqu su'anna illa Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wa la sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana ikhtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha إلا الله. رب يسر ولا تعسر أتنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.